Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kuliah online pada pagi hari ini. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan tentang civil society dan masyarakat madani. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Rahajeng Pramesti. Materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Nur Hamidah, dan materi yang ketiga akan dibawakan oleh Saudara Ilham Maulid, yakni saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahajeng Pramesti dengan NIM 93210340. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah masyarakat madani. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hakikat manusia mempunyai kesamaan, yakni karena kemanusiaannya. Di dalam kesamaan manusia itu dimungkinkan lahirnya kebudayaan. Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah al-mujtama' al-madani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat keluargaan. Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Cicero yang memulai menggunakan istilah societas civilis dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas politik yang berada. Dan di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Berkenaan dengan pengertian masyarakat madani atau civil society, beberapa ahli saling mengemukakan pandangannya yang tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Hikam berpendapat bahwa civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. 2. Garner menunjuk konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. 3. Victor Pérez Díaz mengatakan bahwa civil society lebih menekankan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menopang. Sejarah pemikiran tentang civil society terbagi dalam 5 fase, diawali dari 1. Filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, yang memandang civil society atau masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. 2. Fase kedua. Pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. 3. Fase ketiga. Pada tahun 1792, Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Fase keempat. Wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan civil society dari negara. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Disimpulkan bahwa pandangan ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani. Karakteristik sendiri mempunyai arti suatu ciri khas yang menempel kepada kepribadian. Di sini, menurut Ubaidillah dan Abdul Razak mengemukakan beberapa karakteristik masyarakat madani, yakni yang pertama, wilayah publik bebas, yakni ruang publik yang menjadi sarana untuk
kebebasan dalam mengemukakan pendapat, yang artinya warga negara memiliki akses penuh dalam kebebasan berpendapat. Contohnya, dalam melakukan kegiatan secara publik dan berpendapat secara demokrasi, berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapatnya secara publik. Yang kedua yakni demokrasi, yang artinya suatu wujud yang menjadi penegak dalam masyarakat madani, di mana dalam menjalankan kehidupan, yang artinya warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Dengan penjelasan, masyarakat mampu berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak memandang perbedaan suku, ras, agama. Yang ketiga yakni toleransi. Toleransi sendiri merupakan sikap yang dikembangkan oleh masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai pada aktivitas yang dikemukakan orang lain atau sekelompoknya. Toleransi ini tercipta kepada kepribadian sendiri-sendiri. Harus ditanamkan sejak dini untuk selalu menghormati dan menghargai sesuatu yang berbeda. Yang keempat yakni pluralisme. Tidak jauh berbeda dengan sikap toleransi, yang artinya menciptakan sebuah tata cara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme sendiri tidak bisa dipahami dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk saja, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme sebagai nilai positif dari rahmat Tuhan yang diberikan. Yang terakhir yakni keadilan sosial. Keadilan sosial yang tidak dibeda-bedakan, yakni dalam bernegara, keseimbangan dan pembagian, serta hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran masyarakat madani, contohnya ialah yang berada di Lombok, yang mana peran masyarakat madani di sini dalam hal segi pendidikan. Contohnya yakni pondok pesantren yang dibangun oleh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang mana menjadi cikal bakalnya telah lahir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana pada waktu itu Muhammad Zainuddin Abdul Majid sepulangnya belajar dari Mekah, ia mengadakan sebuah holakoh pengajian untuk masyarakat setempat. Setelah holakoh tersebut semakin semarak dan ramai, lalu kemudian ia melembagakannya menjadi sebuah pesantren kecil yang dinamakan Pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934. Pendirian Pesantren Al-Mujahidin inilah yang kemudian dalam perjalanannya menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Wathon itu sendiri. Walaupun dalam prosesnya Nahdlatul Wathon itu sendiri baru resmi didirikan pada tanggal 1 Maret 1953. Kendati demikian, tapi minimal cikal bakal lahirnya Nahdlatul Wathon itu sendiri wadahnya sudah ada sejak tahun 1934. Pendirian Pesantren Al-Mujahidin yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Wathon yang kemudian menuntut hemat masyarakat Lombok untuk lebih memikirkan pendidikan untuk kedepannya. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia juga tidak luput dalam peta civil society, karena bagaimanapun pula dua organisasi ini juga sebenarnya sudah menyebar ke Lombok sejak didirikannya NU. Misalnya sejak berdirinya memiliki hubungan yang historis dengan Nahdlatul Wathon. Bahkan pendirinya pun yakni Zainuddin Abdul Majid pernah menjadi konsulat NU untuk Sunda Kecil sebelum resmi mendirikan Nahdlatul Wathon itu sendiri.